Banyak agama menyembah sesuatu yang mereka anggap sebagai Allah. Hal ini menghasilkan sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah semua agama menyembah sesuatu yang sama, tetapi dengan nama-nama yang berbeda? Atau apakah semua agama menyembah Allah-Allah yang berbeda-beda? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa meskipun banyak agama yang berbeda sama-sama menggunakan kata Allah, pengertiannya sangat berbeda. Alkitab menegaskan bahwa hanya ada satu Allah yang sejati, yaitu Allah yang disembah oleh mereka yang percaya kepada Alkitab. Itu sebabnya, kekristenan selalu memberikan penekanan yang sangat kuat pada pengenalan akan Allah dari Alkitab. Dialah satu-satunya Allah yang sejati. Satu-satunya yang memiliki kuasa untuk menciptakan, membinasakan, dan menyelamatkan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Inilah pelajaran kedua dalam seri pengakuan iman rasuli. Dan untuk seri ini, kami memberinya judul Allah Bapa. Dalam pelajaran ini, kami akan memfokuskan pada butir-butir iman yang pertama dalam pengakuan iman rasuli. Butir yang merupakan pengakuan percaya pada Allah Bapa, pribadi pertama Allah Tritunggal. Seperti yang telah kita bicarakan dalam pelajaran sebelumnya, pengakuan iman rasuli muncul dalam berbagai bentuk selama abad-abad permulaan gereja. Tetapi pengakuan tersebut baru dibakukan pada sekitar tahun 700 Masehi dalam bahasa Latin. Terjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Perlu diingat bahwa di dalam pelajaran-pelajaran ini, kami telah membagi pengakuan iman rasuli tersebut ke dalam 5 bagian utama. 3 bagian pertama membahas ketiga pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian bagian ini diikuti dengan bagian mengenai gereja, dan yang terakhir mengenai keselamatan. Dalam pelajaran ini, kita akan memfokuskan perhatian pada bagian pertama dari kelima bagian yang ada, yang hanya terdiri dari satu butir iman, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Sebenarnya ada banyak cara untuk membagi topik-topik yang disebutkan dalam butir pertama pengakuan iman ini. Tetapi dalam pelajaran ini, kita akan memfokuskan perhatian pada 3 tema utama dalam teologi Kristen, yaitu konsep tentang Allah, pribadi Bapa yang Maha Kuasa, dan perannya sebagai Khalik segala ciptaan. Setelah ketiga tema ini, pelajaran kita tentang Allah Bapa akan terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, kita akan membahas konsep dasar mengenai Allah untuk melihat beberapa hal umum yang diajarkan oleh Alkitab mengenai eksistensi dan naturnya. Kedua, secara khusus, kita akan membahas tentang Bapa yang Maha Kuasa dan memperhatikan beberapa hal yang menjadi ciri khas dari pribadi pertama Allah Tritunggal. Dan ketiga, kita akan menyelidiki peran Bapa sebagai Khalik atau pencipta dari segala sesuatu yang ada. Mari kita mulai dengan konsep tentang Allah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Kepercayaan kita kepada Allah adalah hal yang fundamental yang mendasari kepercayaan kita
tentang segala hal lain. Jadi ketika kita berpikir dalam konteks worldview, Allah ada di pusatnya, dan segala sesuatu yang lain itu ada sebagaimana adanya oleh karena hubungannya dengan keberadaan Tuhan. Dan ini menempatkan pemikiran yang berpusat pada Allah ini di posisi yang sama sekali berbeda dengan pemikiran yang umum, yang ada di dalam kebudayaan kita, yaitu pikiran yang sifatnya berpusat pada diri, pada aku, dan baru kemudian memikirkan kaitannya dengan segala hal lain, termasuk Allah sendiri. Hal seperti ini sepenuhnya bertentangan dengan cara Alkitab memandang segala sesuatu. Saya rasa, saya berani mengatakan, sepenuhnya bertentangan dengan cara Allah memandang segala sesuatu, seperti yang diwahyukan oleh kitab suci. Jadi di dalam pelayanan masa kini, adalah sangat penting untuk melawan cara pandang yang berpusat pada diri sendiri, yang sudah menjadi begitu wajar bagi kita. Dan kita seharusnya mengusahakan serta menempatkan cara pandang yang baru yang berpusat pada Allah dengan worldview, atau cara kita memahami realitas yang ada di dunia ini, yang berpusat pada Allah juga. Kami akan membahas konsep dasar tentang Allah, seperti yang diajarkan dalam kitab suci, dengan melihat kepada dua topik. Di satu sisi, kita akan menyelidiki apa yang oleh para teolog sering disebut keesaan Allah. Fakta bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang ada, dan memang tidak ada Allah yang lain. Dan di sisi lain, kita akan berfokus pada kesederhanaan pernyataan diri Allah, dengan mengingat bahwa Ia benar-benar hanya satu Allah, dan Ia memiliki 3 pribadi. Mari kita mulai dengan keesaan Allah, yaitu doktrin bahwa Allah dari Alkitab adalah satu-satunya Allah yang sejati. Saat kita mempelajari keesaan Allah, kita akan pertama-tama melihat kepada politeisme atau pengakuan akan banyak Allah yang begitu meluas di dalam dunia selama abad-abad permulaan gereja. Kedua, kita akan mempelajari monoteisme sebagai pengakuan terhadap Allah yang esa. Dan ketiga, kita akan membahas kekristenan dan konsepsinya tentang Allah. Mari kita pertama-tama membahas topik politeisme. Politeisme adalah kepercayaan akan adanya banyak Allah, yaitu kuasa-kuasa supernatural yang mengendalikan alam semesta. Bagian dari Allah-Allah ini dianggap sebagai Allah-Allah yang kekal, yang tidak diciptakan. Sedangkan yang lainnya dianggap sebagai Allah yang telah dilahirkan, atau bahkan diciptakan dengan cara tertentu. Dalam sistem politeistis, para Allah seringkali berbeda satu sama lain, dan karenanya unik dalam pengertian tertentu. Sama seperti setiap manusia adalah unik adanya. Di dalam konsep politeisme, tidak ada satu Allah yang tunggal, yang bisa disebut sebagai satu-satunya keberadaan supernatural yang secara signifikan mengendalikan alam semesta. Salah satu tipe politeisme populer, yang dikenal sebagai henoteisme, adalah penyembahan kepada satu Allah tanpa menyangkal eksistensi dari Allah-Allah lain. Sebagai contoh, sebagian orang dalam kekaisaran Romawi menyembah Zeus sebagai Allah yang tertinggi, tetapi tetap mengakui Allah-Allah lain. Di dalam dunia gereja mula-mula, kebanyakan orang non-Kristen adalah penganut politeisme. Banyak yang percaya pada Allah-Allah palsu dari orang-orang Yunani dan Romawi, sementara yang lainnya menyembah berhala-hala dari Timur Tengah kuno. Ada juga kaum politeis yang percaya pada kuasa-kuasa kosmis, dan sebagian yang menyembah elemen-elemen atau aspek-aspek lain dari ciptaan. Ateisme, yaitu kepercayaan bahwa tidak ada Allah, jarang ditemukan. Salah satu alasan mengapa kepercayaan kepada banyak Allah itu menjadi begitu umum adalah karena politeisme seringkali memang dituntut oleh hukum. Sebagai contoh, dalam kekaisaran Romawi, pemerintah mengharuskan penyembahan kepada Allah-Allah Romawi. Orang-orang Romawi menuntut penyembahan ini untuk mendapatkan perkenan dan perlindungan dari para Allah itu. Tetapi alasan yang lebih mendasar bagi kepercayaan kepada bermacam-macam Allah adalah keberdosaan umat manusia. Alkitab menyatakan bahwa manusia sangat mudah untuk berpaling dari Allah yang sejati kepada Allah-Allah palsu. Ini memang secara khusus menjadi topik utama dalam doktrin Alkitab tentang dosa. Realitas ini tidak secara langsung berkaitan dengan fakta bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang dicipta untuk dapat mengenal pencipta yang agung, melainkan dengan fakta bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang berdosa di hadapan Allah. Dosa bertindak begitu rupa sampai benar-benar membutakan kita, bahkan dalam hal kebenaran Allah, seperti yang telah diwahyukan Allah kepada kita dalam ciptaan. Jadi ketika kita dibiarkan sendiri, kita sesungguhnya akan menganggap hal-hal yang sama sekali tidak benar tentang Allah sebagai Allah, atau kualitas ilahi. Dengan kata lain, kita akan menciptakan Allah-Allah dari imajinasi kita sendiri untuk menggantikan Allah yang sejati.
Alkitab menyaksikan bahwa semua orang memiliki kesadaran di dalam hati mereka bahwa alam semesta tidak mungkin telah terjadi tanpa diciptakan oleh Allah, Sang Pencipta. Tetapi oleh karena dosa, umat manusia tidak secara alamiah mengakui Allah yang sejati dan mengucap syukur kepadanya untuk semuanya ini. Sebaliknya, kita sebagai manusia memberikan penghormatan dan penyembahan kepada sumber-sumber lain. Inilah yang Paulus katakan dalam Roma pasal 1 ayat 20-23. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Menurut Paulus, eksistensi dari Allah Kitab Suci jelas bagi semua orang. Eksistensi tersebut terlihat jelas dan dipahami dengan jelas. Paulus bahkan sampai mengatakan bahwa manusia mengenal Allah melalui pewahyuan dirinya di dalam ciptaan. Tetapi kita begitu berdosa, sehingga kita menolak untuk memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, kita menukar kemuliaannya dengan Allah-Allah palsu yang kita ciptakan dan kita sembah untuk menggantikannya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua pria dan wanita dan anak-anak mengenal Allah jauh di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, dan di dalam hati nurani mereka. Tetapi Roma pasal 1 mengatakan kepada kita bahwa sejak Adam dan Hawa berdosa, jauh di dalam hati kita telah berbalik dari menyembah Allah yang sejati, menjadi menyembah berhala-berhala, atau apa saja yang diciptakan oleh Allah. Dan karena itu, hati manusia praktis menjadi suatu pabrik, suatu sumber, suatu akar dari segala macam berhala. Dengan mengingat gambaran tentang politeisme ini, kita siap untuk mempelajari monoteisme, kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah. Secara teknis, monoteisme bisa merujuk kepada agama apapun yang mengakui kepercayaan hanya kepada satu Allah. Sebagai contoh, di dalam dunia modern, Yudaisme, kekristenan, dan Islam semuanya adalah agama monoteistik, karena semuanya menegaskan bahwa hanya ada satu dan hanya satu keberadaan ilahi. Banyak nas dalam kitab suci yang menegaskan keesaan Allah secara eksplisit, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah. Simaklah beberapa contoh di antaranya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60, Salomo menyerukan, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Dalam Mazmur pasal 86 ayat 10, Daud menyanyikan kepada Tuhan, Engkau sendiri saja Allah. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19, Hizkia berdoa, Hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 30, Paulus menegaskan, hanya ada satu Allah. Dan dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus berkata, Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Hanya ada satu keberadaan ilahi. Hal ini benar pada masa perjanjian lama. Hal ini benar pada masa perjanjian baru. Hal ini benar pada abad-abad permulaan gereja, dan hal ini masih benar sampai sekarang. Kami perlu memberitahukan bahwa tidak semua agama monoteistik menyembah Allah yang sama. Seperti yang kami katakan, Yudaisme, kekristenan, dan Islam masing-masing menyembah hanya satu Allah. Dan lebih dari itu, mereka semua mengenali Allah yang satu ini sebagai Allah Abraham, setidaknya dalam sebutannya. Tetapi konsep-konsep yang mereka lekatkan pada nama Allah Abraham sangat berbeda. Mereka tidak sependapat mengenai karakternya, tindakan-tindakan ilahinya, dan bahkan mengenai naturnya itu sendiri. Coba lihat Yudaisme. Yudaisme mendasarkan imannya pada perjanjian lama, sama seperti orang-orang Kristen. Tetapi mereka menyangkal Allah Tritunggal yang diwahyukan Alkitab. Bahkan mereka menyangkal setiap pribadi Tritunggal. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang berinkarnasi. Mereka menyangkal bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Dan dengan menolak Yesus dan Roh Kudus,
mereka menyangkal Bapa yang mengutus keduanya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Lukas pasal 10 ayat 16. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Yudaisme menolak Yesus dan Roh Kudus, dan karenanya juga Bapa. Yudaisme percaya bahwa mereka menyembah Allah sebagaimana yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama. Yudaisme menunjuk pada Perjanjian Lama yang sama seperti yang dicintai oleh orang Kristen, dan berkata, kami menyembah Allah itu. Jadi, dari apa yang tampak di luar, seolah-olah ada nuansa bahwa kita bisa dikatakan menyembah Allah yang sama. Tetapi ada nuansa lain yang menunjukkan bahwa Allah mereka itu berbeda dengan Allah kita, karena mereka telah menolak wahyu Allah yang lebih sempurna di dalam Yesus. Dan ketika kita berpikir tentang Islam, menjadi lebih jelas lagi bahwa konsep mereka tentang Allah berkontradiksi dengan Alkitab. حقيقة هذا موضوع مهم. ماذا يعتقد الإيمان الإسلامي؟ Pertanyaan yang penting adalah, apakah yang menjadi klaim dari iman Islam mengenai konsep satu Allah? Saya percaya bahwa Islam mengakui semacam kesatuan di dalam Allah. Tetapi kekristenan mengenakan karakteristik dan atribut-atribut yang berbeda kepada Allah dibandingkan Islam. Kita memiliki doktrin penebusan dan inkarnasi. Dan doktrin-doktrin itu adalah doktrin-doktrin penting yang menyoroti karakter Tuhan kita dengan cara yang jelas dan fundamental dalam kehidupan manusia. Baik penebusan maupun inkarnasi tidak ada dalam pengertian kaum muslim tentang kesatuan Allah. Konsep Islam tentang Allah memang berkontradiksi dengan Alkitab, dan salah satu kontradiksinya yang paling signifikan ditunjukkan dalam penegasan bahwa Allah adalah suatu entitas tunggal yang tidak terbagi. Dalam Islam, jika saya dapat menjelaskan istilah teknis tersebut, Allah itu mutlak satu dan tidak ada komunitas keberadaan di dalam Dia. Di dalam teologi Kristen, ada suatu kesetiaan mutlak kepada monoteisme, kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah. Pengakuan iman yang paling awal dari Alkitab adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Jadi suatu penegasan yang kuat akan monoteisme telah menjadi bagian dari tradisi teologis Yudeo-Kristen sejak dari sumbernya. Dan karena itu, orang-orang Kristen adalah kaum monoteis. Nah, banyak di antara teman-teman muslim kita yang tidak berpendapat demikian. Mereka akan berpikir bahwa kita adalah kaum triteis. Dan mereka sesungguhnya akan berpikir bahwa Anda percaya kepada Bapa, Ibu, dan Anak. Karena dalam hal ini, mereka keliru dalam memahami doktrin Kristen tentang Allah. Tetapi doktrin Kristen tentang Tritunggal itu, bahwa Allah yang satu itu memiliki keberadaan kekal dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang bukan hanya merupakan bentuk perwujudan yang berbeda dari suatu pribadi ilahi, ataupun hanya merupakan 3 metafor yang berbeda dari satu Allah itu. Tetapi bahwa ada relasi yang real dan substansial di antara pribadi-pribadi itu di dalam satu Allah yang sejati itu. Itu adalah suatu konsepsi tentang Allah yang berbeda secara radikal dengan konsepsi yang dimiliki oleh Islam. Jadi, Yudaisme, kekristenan, dan Islam semuanya adalah agama monoteistik. Ketiganya berbeda dengan politeisme karena ketiganya menyangkal keberadaan dari banyak Allah. Tetapi ketiganya juga jelas-jelas berbeda satu sama lain, karena masing-masing memiliki doktrin yang sangat berbeda mengenai siapa Allah. Setelah melihat politeisme dan monoteisme, kami siap untuk menjelaskan konsepsi tentang Allah yang diakui oleh kekristenan dan diajarkan dalam pengakuan iman rasuli. Pernyataan tentang Allah dalam pengakuan iman rasuli cukup sederhana. Pernyataan tersebut hanya berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Anda akan melihat bahwa pengakuan iman ini tidak secara eksplisit mengatakan bahwa hanya ada satu Allah. Jika kita tidak mengetahui asal-usul dari pengakuan iman tersebut, ada kemungkinan kita akan membaca kata-kata ini sebagai proklamasi iman kepada Allah Yudaisme atau Allah Islam, atau bahkan sebagai pengakuan terhadap satu Allah di antara banyak Allah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa pengakuan iman ini sedang berbicara tentang Allah Tritunggal dalam kekristenan sebagai kontras dari monoteisme non-Kristen dan politeisme? Di satu sisi, pengakuan iman ini menyangkal monoteisme non-Kristen melalui hal-hal lain yang dikatakannya dengan jelas mengenai Allah. Seperti yang kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, pengakuan iman ini disusun berdasarkan formula Trinitarian. Pengakuan iman ini merefleksikan kepercayaan bahwa Allah Bapa,
Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda dalam Allah Tritunggal. Ketiganya memiliki esensi ilahi tunggal yang sama, all sharing the same singular divine essence. Sekali lagi, ingatlah bahwa pengakuan iman ini dimaksudkan untuk menjadi suatu rangkuman dari kepercayaan-kepercayaan, bukan suatu pernyataan iman yang komprehensif. Dan ketika digunakan di dalam liturgi gereja, setiap orang di dalam gereja tahu bahwa menyebutkan ketiga pribadi Allah ini dengan cara ini berarti mengimplikasikan doktrin Tritunggal. Di sisi lain, pengakuan iman ini menyangkal politeisme dengan menggunakan bentuk tunggal dari kata generik Allah sebagai suatu nama ilahi. Kata Allah bisa memiliki banyak arti. Banyak agama merujuk kepada ilah-ilah mereka sebagai Allah-Allah. Dan Alkitab sendiri kadang menggunakan kata Allah untuk merujuk kepada hal-hal seperti roh-roh jahat, berhala-berhala, dan mungkin bahkan para pemimpin manusia. Tetapi yang disebut Allah-Allah ini cenderung memiliki nama-nama aktual. Sebagai contoh, di dalam agama Romawi kuno, Mars adalah Allah perang, Neptunus adalah Allah laut, dan Jupiter adalah pemimpin para Allah. Sama halnya, Allah Kitab Suci dikenal dengan nama-nama aktual. Kebanyakan nama itu bersifat deskriptif, seperti El Shaddai, yang sering diterjemahkan Allah yang Maha Kuasa, yang berarti Allah memiliki kuasa yang menyeluruh. Dan El Elyon, yang biasanya diterjemahkan Allah Maha Tinggi, yang berarti Allah yang memerintah atas semua. Dan Adonai, yang umumnya diterjemahkan Tuhan, dan berarti Tuan atau penguasa. Tetapi nama yang paling mendekati apa yang mungkin kita pikirkan sebagai nama pribadi untuk Allah adalah Yahweh. Dalam terjemahan-terjemahan yang lebih awal, nama itu muncul sebagai Yehova. Tetapi di dalam terjemahan-terjemahan modern, nama itu umumnya diterjemahkan dengan Tuhan, meskipun artinya sangat berbeda dengan Adonai. Allah menyatakan dirinya dengan nama Yahweh sejak awal sekali dalam sejarah manusia. Sebagai contoh, manusia menggunakan nama ini untuk menyebut Allah, setidaknya sejak zaman Set, anak Adam, seperti yang kita pelajari dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Nuh merujuk pada Allah sebagai Yahweh dalam Kejadian pasal 9 ayat 26. Dan Abraham memanggil Allah dengan nama ini dalam Kejadian pasal 12 ayat 8. Yahweh juga merupakan nama yang Allah jabarkan kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-14, di mana kita membaca kisah ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutusku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Aku telah mengutusku kepadamu." Nama Yahweh berhubungan dengan kata Ibrani Eye, yang di sini diterjemahkan Aku. Ini adalah nama yang paling intim yang Allah wahyukan kepada umatnya, dan nama yang melebihi nama lain apapun, membedakannya dengan semua Allah palsu. Sesungguhnya dari semua nama yang digunakan untuk menyebut Tuhan di dalam kitab suci, Allah adalah nama yang paling umum. Dalam perjanjian lama modern kita, kata Allah biasanya merupakan terjemahan dari kata Ibrani El atau Elohim. Dan dalam perjanjian baru, kata Allah biasanya merupakan terjemahan dari kata Yunani Theos. Tetapi pada zaman Alkitab, agama-agama lain menggunakan kata-kata yang sama ini untuk merujuk kepada Allah-Allah mereka sendiri. Jadi, mengapa pengakuan iman rasuli memilih nama umum ini untuk Allah, dan bukan nama yang lebih khusus seperti Yahweh? Karena dengan menggunakan istilah sederhana Allah untuk menyatakan identitas Tuhan, pengakuan iman rasuli menunjukkan bahwa Allah di dalam kekristenan adalah satu-satunya yang layak disebut Allah. Seperti yang kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60. Tuhanlah, atau dalam bahasa Ibrani Yahweh, Allah, tidak ada yang lain. Di dalam dunia sekarang ini ada banyak agama selain kekristenan.
Tetapi Alkitab menegaskan bahwa hanya Allah Kristen yang benar-benar ilahi. Bahwa Allah Kristen yang akan menghakimi dunia. Dan hanya Allah Kristen yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Dalam butir iman yang pertama, pengakuan iman rasuli memanggil orang-orang Kristen yang baru untuk meninggalkan Allah-Allah palsu yang dulu mereka sembah, dan mengakui Allah Kitab Suci sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Dan panggilan ini merefleksikan suatu ajaran yang mutlak esensial di dalam Kitab Suci. Alkitab mengharuskan setiap orang di dalam setiap zaman untuk mengakui bahwa Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya Allah yang sejati, dan Alkitab menuntut agar mereka menyembah Dia saja. Setelah kita mempelajari keesaan Allah, kita siap untuk berkonsentrasi pada kesederhanaannya, kesatuan dari natur atau esensinya. Ingatlah, bahwa ketika kami mendefinisikan doktrin Tritunggal dalam pelajaran sebelumnya, kami menyatakannya demikian. Allah memiliki 3 pribadi, tetapi hanya satu esensi. Kami juga mengatakan bahwa istilah pribadi merujuk kepada suatu kepribadian yang berbeda dan sadar diri. Dan dengan istilah esensi, kami merujuk kepada natur fundamental Allah, atau substansi yang membentuk keberadaannya. Nah, ketika kami berbicara tentang kesederhanaan Allah, yang kami maksudkan adalah esensinya, natur fundamentalnya, substansi yang membentuk keberadaannya. Nah, para teolog menggunakan istilah-istilah seperti sederhana dan kesederhanaan dengan cara yang agak teknis. Kami tidak mengatakan bahwa Allah itu sederhana dalam pengertian bahwa Ia mudah dimengerti. Sebaliknya, yang kami maksudkan adalah bahwa esensinya bukan merupakan gabungan dari substansi-substansi yang berbeda, melainkan suatu keutuhan yang menyatu, yang hanya terdiri dari satu substansi. Kita bisa mengilustrasikan konsep tentang kesederhanaan ini dengan membandingkan air murni dengan lumpur. Di satu sisi, air bisa dianggap sebagai suatu substansi sederhana. Air sepenuhnya terdiri dari air, dan tidak ada yang lain. Tapi jika kita menambahkan kotoran kepada air murni kita, air tersebut berubah menjadi lumpur. Lumpur adalah suatu substansi yang kompleks, karena terdiri dari 2 bagian yang berbeda, air dan kotoran. Esensi Allah adalah bagaikan air yang benar-benar murni. Esensi itu hanya terdiri dari satu substansi. Tetapi mengapa hal ini penting? Mengapa kekristenan menekankan bahwa Allah itu sederhana dan tidak terdiri dari substansi-substansi yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat sekali lagi pada doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal menyatakan bahwa Allah memiliki 3 pribadi, tetapi hanya satu esensi. Hal yang sangat penting dalam doktrin Tritunggal adalah perbedaan antara pribadi dengan esensi. Allah adalah satu dalam esensi dan 3 dalam pribadi. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa berkenaan dengan Allah, ada satu apa dan 3 siapa. Sebagaimana Alkitab dengan tegas menekankan bahwa Allah memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab juga menekankan bahwa hanya ada satu Allah. Dan pada masa yang sangat awal dalam kehidupan gereja, para teolog menetapkan bahwa cara yang dapat dipakai untuk menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah adalah dengan berbicara dalam kaitannya dengan esensi atau substansinya. Jadi ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki suatu esensi yang sederhana dan menyatu, mereka sedang menyangkal bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 Allah yang terpisah, yang entah bagaimana bergabung menjadi satu dalam Tritunggal. Dan sebaliknya, mereka mengakui bahwa ketiga pribadi ini telah selalu ada bersama-sama sebagai satu Allah saja. Dengan jalan ini, gereja mengatakan dengan amat sangat jelas bahwa orang-orang Kristen tidak percaya pada 3 Allah, seperti tuduhan yang sering kali dijatuhkan kepada kita oleh agama-agama lain. Sebaliknya, kita hanya percaya kepada satu Allah, satu keberadaan ilahi yang hadir dalam 3 pribadi. Seringkali saat kita berbicara dengan orang-orang Muslim, mereka mengatakan pandangan Kristen tentang Tritunggal merupakan pengakuan atas 3 Allah, atau triteisme. Tidak ada seorang pun dalam sejarah gereja yang pernah mengakui hal ini, karena bersama dengan pengakuan bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, ada pengakuan dari Kejadian hingga Wahyu, bahwa Allah itu satu adanya. Ada satu Allah yang hidup dan sejati.
Jadi, satu-satunya cara untuk bisa memahami wahyu yang lengkap dari Allah adalah dengan mengatakan, ada satu Allah, tidak ada yang lain. Bapa, Anak, dan Roh sama-sama berbagian dalam satu Allah Tritunggal itu. Bahasa gereja adalah, ketiganya berada dalam satu Allah Tritunggal itu sebagai tiga pribadi. Dan karena itu kita tidak mengakui bahwa ada tiga Allah. Satu Allah, namun dalam tiga pribadi. Itulah yang diajarkan dalam kitab suci, yang diakui oleh gereja, dan yang sungguh-sungguh membedakan kita dengan sebuah agama saingan kita dalam pengertian itu. Konsep ini dinyatakan secara eksplisit dalam pengakuan iman kuno lainnya. Pengakuan iman Nisea yang mengatakan, Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan, adalah dari satu substansi dengan Bapa. Karena pengakuan iman rasuli lebih mendasar daripada pengakuan iman Nisea, di dalamnya tidak disebutkan rincian ini secara eksplisit. Walaupun demikian, konsep ini tersirat dalam penegasannya, bahwa kita percaya hanya kepada satu Allah yang hadir dalam tiga pribadi. Fakta bahwa orang-orang Kristen percaya kepada satu Allah dalam tiga pribadi memiliki implikasi yang tidak terhitung bagi kehidupan Kristen. Sebagai contoh, ibadah Kristen tradisional telah selalu merupakan ibadah yang sepenuhnya bersifat Tritunggal. Kita menyembah ketiga pribadi Tritunggal, dan kita menaikkan lagu-lagu pujian dan doa-doa permohonan kepada masing-masing dari ketiganya. Mengabaikan salah satu pribadi Tritunggal demi pribadi lainnya berarti mengabaikan Allah sendiri. Kita harus meninggikan, melayani, dan mengasihi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena ketiganya adalah satu Allah.